Pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2021, BNN RI berhasil menangkap satu orang tersangka jaringan dari Thailand ke Aceh Timur berinisial SY di bengkel kapal yang berada di Desa Kampung Jalang, Kecamatan Idi, Riau, Provinsi Aceh dengan barang bukti 105,5 kg. Pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2021, BNN RI berhasil menangkap 5 orang tersangka berinisial B, CM, E, AN, dan AY di kawasan Pulau Bereh, Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan barang bukti 218,8 kg. Adapun ancaman hukuman para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 dan pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Selalu saya tekankan kepada staf saya, coba dihitung apabila akibat daripada barang ini apabila beredar. Jika diasumsikan 1 gram digunakan oleh 3 orang, maka secara tidak langsung BNN RI telah menyelamatkan generasi muda, penerus bangsa sebanyak 6.862.080 orang. Ini selalu kita sampaikan karena kita tahu bahwa syabu atau ais ini peredarannya harus kita hentikan bersama. Harus kita laksanakan operasi tidak terputus dan terus menerus. Tidak boleh tidak untuk berhenti. Kita harus tetap melakukan sehingga kita bisa menjaga, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Permasalahan narkotika ini harus kita benar-benar bersama-sama. Saya juga memohon kepada para penggiat narkotika yang hadir pada saat ini untuk sama-sama kita tetap menggelorakan yang selalu saya katakan tagline daripada BNN adalah War on Drugs, perang melawan narkotika, dan harus kita lakukan secara bersama-sama. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jurnalis yang hadir pada kesempatan ini walaupun dalam situasi COVID-19, tetapi seperti yang Anda saksikan bersama, kita lakukan tracing sesuai dengan protokol, terutama di jajaran BNN. Dalam 2 hari terakhir ini, mudah-mudahan secara terus-menerus, 2 hari kita melakukan, khususnya di BNN RI di pusat ini, angka tracing kita meningkat bagus menjadi 0. Jadi 0 tracing terhadap baik aparatur sipil negara yang bekerja di sini, PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri, juga kepolisian dan institusi lain yang bersama-sama kita bahu-membahu bekerja untuk penanggulangan narkotika. Terima kasih. Salam sehat tanpa narkoba. War on Drugs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak KBNN RI, Bapak Petrus Netkolose. Acara nomor 3 berikutnya adalah sepatah 2 patah kata dari tamu undangan. Kepada Bapak Baduri Wijanta kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala BNN, Bapak Deputi Brantas, dan jajaran pimpinan BNN dan rekan-rekan media. Menambahkan sedikit bahwa sinergi operasi interdiksi terpadu dan penindakan terus kami
lakukan bersama-sama dengan jajaran BNN. Dan tahun 2021 sebagai informasi saja sudah ada 212 kasus hasil sinergi biaya dan cukai dengan BNN dan berhasil melakukan penindakan sebanyak 854,4 kg. Dan ini kenaikan yang cukup lumayan, cukup pesat. Kalau 2020 itu sudah dihasilkan 192 penindakan, kalau 2021 itu sebanyak 212. Sebagai gambaran saja, penindakan yang sudah berhasil dilakukan Bea dan Cukai bersama dengan BNN dan Polri itu naik 14,5%, dan sekarang berhasil melakukan penindakan sebanyak 938 kasus yang sebagian besar adalah barang kiriman. Dan sinergi Bea dan Cukai BNN akan terus kami lakukan, dan sinergi ini bukan hanya operasi gabungan di lapangan, tetapi kami juga mengembangkan sinergi terkait dengan metode pelacakan dengan K9 dan juga sharing knowledge dan sharing information berbasis IT. Kami terus melakukan kolaborasi terkait dengan data dan informasi. Kemudian juga kami mendukung terciptanya integrasi data pada KL sebagai early warning system adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Narkotika. Dan kami siap untuk melakukan sinergi, kolaborasi, koordinasi dengan jajaran BNN. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Wijanta. Acara berikutnya adalah tanya jawab. Kami buka termin pertama. Silahkan bertanya kepada siapa dan sebutkan nama dan pertanyaan. Mohon yang cepat dan singkat. Silahkan. Tidak bertanya kepada siapa, acungkan, sebutkan. Teriak aja nggak apa-apa, silakan. Baik, selamat sore. Saya Willy dari FIFA.co.id. Mau bertanya, apakah jalur masuk ke Indonesia itu melalui laut, darat, atau udara? Yang kedua, ini yang pertama tadi. Yang kedua, dua barang bukti ini berasal dari jaringan narkotika yang sama atau berbeda? Itu saja, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media. Kita tahu bersama bahwa modus masuknya narkotika ke Indonesia 80% atau lebih itu berasal atau melewati laut, khususnya untuk metamfetamin atau ais atau sabu. Tetapi juga banyak juga yang lewat udara. Lewat udara, modus operandinya adalah dengan melewati package atau kiriman paket. Berasal macam-macam. Dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, South America, kemudian darat. Darat ini biasanya juga di perbatasan antara kita dengan Malaysia, kemudian dilanjutkan juga kalau juga lewat laut terjadi kombinasi, bisa sesudah barang masuk dia melalui darat dengan berbagai macam modusnya, ya, apakah disimpan dalam alat-alat yang tercover, apakah dalam jok mobil dan sebagainya, apakah dalam kontainer, dengan modus-modus operandi yang setiap saat berubah. Kemudian gabungan juga dengan yang setiap saat berubah. Kemudian gabungan juga dengan lewat udara apabila sudah masuk. Lewat udara juga masih beberapa kasus yang kita tangani, apakah lewat body, kemudian ada juga yang dimasukkan lewat anus, kemudian
gabungan dari tiga-tiganya, laut, udara, dan darat. Dan ini terjadi. Kemudian juga untuk masalah ganja, di samping dari Aceh atau dari Sumatera Utara, apabila masuk dari Papua Nugini juga bisa melewati jalur darat. Ini modus daripada bagaimana barang-barang ini masuk sampai dengan di Indonesia. Kemudian tentang jaringan. Jaringan ini beberapa saat yang lalu kita barang atau sabu yang ini ada yang dari Golden Crescent. Kita tahu bersama bahwa Golden Crescent itu antara Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Sekarang kita lihat bersama bahwa Taliban sudah menguasai Afghanistan. Masalah yang berada dari Golden Crescent itu adalah bagaimana sindikat narkotika juga menguasai peredaran di antara, kenapa disebut bulan sabit emas, tetapi banyak didominasi oleh Taliban. Sehingga sebelum pemerintahan Afghanistan jatuh, banyak pemerintah Afghanistan sendiri tidak bisa intervensi. Ini pemerintahan yang jatuh sekarang, sehingga banyak barang ya kemudian menyeberang, apakah juga dari Iran, kemudian Pakistan. Tapi ini sindikasi, bukan dari negaranya ya, tetapi dari sindikat yang berada di tempat tersebut. Yang sekarang, seperti pertanyaan tadi, ini berasal dari Golden Triangle. Golden Triangle juga, di samping mereka mempunyai clandestine laboratory, juga bisa berasal dari mainland China, sindikat yang berada di sana. Masuknya, seperti saya katakan tadi, banyak yang melewati laut, tetapi tidak juga menutup kemungkinan modus-modus yang lain atau jaringan yang lain yang masuk lewat udara dengan berbagai. Namun, karena kondisi COVID-19 saat ini, maka cenderung adalah melewati jalur laut. Sehingga saya amat sangat berterima kasih kepada jajaran Kedeputian Berantas dan Badan Narkotika Nasional Provinsi, termasuk tentunya teman kita yang selalu banyak membantu dalam interdiksi. Kita lakukan bersama, terutama di laut, dari jajaran Bea Cukai dan juga kementerian lembaga yang lain. Jadi menangani ini adalah menangani secara holistik, komprehensif, dengan menggunakan seluruh kekuatan negara yang ada. Tujuannya satu, bagaimana kita bisa untuk menyelamatkan generasi muda. Kita punya bonus demografi, namun hasil survei yang kita lakukan terakhir 2019, sekarang kita masih melakukan survei untuk tingkat prevalensi adalah 1,8%. 1,8% itu berarti ada sekitar 3,4 juta pengguna yang ada di Republik yang kita, berarti juga adalah potensi pasar yang amat sangat luar biasa, yang merupakan sasaran marketing, sasaran penjualan, sasaran penyebaran daripada narkotika. Apabila sudah masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, makin sulit untuk ditrace. Melihat juga kondisi saat ini, saya selalu berpesan kepada jajaran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan, karena sesudah mereka melakukan operasi, minimal sesuai dengan protokol kesehatan 5 hari mereka harus kita betul-betul tes PCR, dites lagi antigen, kemudian tes lagi, sehingga benar-benar apabila dia kembali kepada keluarganya, mereka bisa melindungi dirinya sendiri maupun juga keluarga.
Ini benar-benar kalau kita lihat upaya yang dilakukan oleh jajaran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, saya sebagai Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia ini amat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada jajaran yang sudah tetap bekerja dengan resiko terpapar COVID-19, karena dia tetap harus melakukan raid planning and execution, penyelidikan dan sebagainya, yang tentunya tidak bisa menjaga jarak. Ini perlu bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh anggota-anggota. Coba berdiri dulu Pak Direktur, dan para direktur ini di bawah manajemen dari Pak Arman. Ini beliau-beliau inilah pahlawan-pahlawan yang melakukan kegiatan, yang tetap turun di lapangan walaupun dalam situasi COVID-19 ini. Terima kasih. Yang lain? Pak, saya Munir Pak dari Warta Kota. Yang saya ingin tanyakan adalah, tadi Bapak menyebutkan di tahun ini terjadi kenaikan peredaran narkoba. Apa aja Pak faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan narkoba di Indonesia? Karena kan kita ketahui pandemi COVID-19 ini berarti ada banyak permintaan dari para pengguna. Yang kedua Pak, untuk jaringan ini sendiri sudah berapa kali menyelundupkan ke Indonesia? Kemudian mereka itu menggunakan modus apa Pak yang paling unik, atau ada modus-modus yang tertentu Pak? Demikian. Terima kasih. Kita lihat bersama bahwa dengan adanya COVID-19 ini banyak terjadi adalah work from home. Banyak juga orang yang merasa stres. Sayangnya dia tidak improve untuk bekerja dari rumah, tetapi juga karena stressful, kemudian depresi dan sebagainya, yang dipikir oleh mereka bahwa dengan menggunakan narkotika bisa mengurangi, tapi justru membahayakan. Kita tahu dampak dari narkotika itu adalah, pertama dia bisa menjadi stimulan, kemudian depresan, juga bisa efek yang disebut dengan halusinogen. Terutama untuk barang bukti yang ada di depan ini, efeknya ini adalah untuk stimulan. Sehingga banyak kita lihat, kalau kasus-kasus yang kecil yang ditangani, kita lihat yang di hilirnya banyak penyalahgunaan yang dilakukan walaupun sudah COVID-19. Karena tadi jumlah, dan sekarang kita masih lakukan penelitian untuk di tahun 2021 ini, walaupun dengan anggaran yang terbatas, tetapi kita akan lihat frame-nya diperbandingkan. Kalau dari 2017 ke 2019 itu ada kenaikan sekitar 0,06%, tetapi lebih banyak kepada NPS, New Psychoactive Substances. Sekarang kalau rekan-rekan bisa melihat, yang beredar dan menjadi, dan bukan terjadi hanya di Indonesia, termasuk di Amerika Serikat sedikit. Karena barang kokain lebih mahal, maka mereka banyak sekarang menggunakan metamfetamin atau ice atau sabu seperti ini. Kemudian dari tersangka-tersangka ini yang ada sekarang, yang didapat ini adalah mereka melakukan pertama kali. Tetapi kan dalam jaringan ini macam-macam orang yang melakukan tindakan. Dan juga untuk kingpin dari narkotika, mereka mencari. Memang banyak jobless yang sekarang. Salah satu faktor adalah banyak orang yang tidak mendapat pekerjaan, sehingga cara dengan modal yang sedikit dari tempat asalnya bisa menjual narkotika atau syabu ini. Dan kita tahu bersama bahwa variasi harganya berbeda di antara provinsi-provinsi di Indonesia ini. Pertama, karena
sesudah masuk ke Indonesia juga agak sulit bagi mereka untuk, karena operasi-operasi yang dilakukan untuk tempat-tempat tertentu harganya antara satu provinsi dengan provinsi yang lain itu terjadi perbedaan. Kemudian kita lihat juga tempat rawan narkoba di Indonesia ini juga sudah kita klasifikasi dari provinsi banyak sekali, ya. Ada yang kita kategorikan bahaya, waspada, kemudian ada juga yang kategorinya aman. Tetapi strategi dalam kita melakukan penanggulangan narkotika ini bukan hanya di tempat yang kategorinya bahaya. Kenapa? Karena daerah yang juga aman bisa merubah juga menjadi waspada dan sebagainya. Ini yang kita lakukan, dan memang tidak gampang. Sekali lagi mohon kepada rekan-rekan melakukan kegiatan. Saya banyak juga membatasi kegiatan karena banyak juga korban, ya, dari COVID-19 di jajaran kita. Yang lain? Terima kasih rekan-rekan. Pak. Terima kasih Bapak KPNN. Acara berikutnya adalah foto bersama. Silakan pada para pejabat Pak KPNN. Foto-foto. Deputi Pak Wijayanta untuk maju. Ya, wartawan yang mau ngambil boleh. Kilo kanan, 1 kilo kiri, kok double juga ini. Tahan 2 kali, tahan. Berapa aja? Satu kilo bisa bikin klaster di rumah ya, Pak? Oh, kalau 1 kilo ini, kalau kita kali 1 kilo berarti 1000 gram. Ya. Kalau hanya satu orang pakai 1 gram, itu berarti 1000 orang. Tapi biasanya kalau sudah beredar ke masyarakat bisa sampai 3 orang. Ada lagi di antara drug dealer sendiri, mereka juga ada namanya perbuatan curang, bahasa ininya bedrock. Jadi perbuatan dia cekat lagi, sehingga yang diterima, sehingga amat sangat berbahaya bagi masyarakat. Sudah barangnya berbahaya, ditambah dengan dinaikkan lagi, sehingga menjadi lebih berbahaya langsung kalau dikonsumsi. Kemudian ini, karena barang ini tidak pure, ini rasa dengan bisa plus minus dari timbangan, jadi plus minus. Ini 1,582, 1.582, ini 1.099,8. Lebih dari 1.000. Pada umumnya rata-rata plus minus kayak emas lah. Tapi kalau lihat 1 kilo ini yang ada saat ini dengan emas dijual di pasaran yang resmi lebih mahal ini. Lebih mahal daripada 1 kilogram emas. Ini yang kenapa amat sangat kita concern untuk coba sama-sama dulu kalian bilang war on drugs dong, jurnalis.
1, 2, 3. Kelihatan di jurnalis tidak mendukung ini. Ya, coba yang keras lagi. Ya, semua jurnalis kasih ini kaos War on Drugs. Saya rasa itu. Ada lagi pertanyaan rekan-rekan? Cukup? Dengan berakhirnya foto bersama ini berakhir pula press release pada siang hari ini. Balik foto saya foto sama jurnalis. Yang kelihatan kalau kalian ini. Ya, saya juga nggak pernah dekat-dekat sama. Terima kasih kepada Bapak KPNN RI, Bapak Deputi, Bapak Wijayanta, Bapak Direktur, rekan-rekan.